Siapa sih yang nggak pernah dengar buku Rich Dad Poor Dad? Buku ini udah lebih dari 20 tahun loh, dan benar-benar mengubah cara jutaan orang melihat uang. Nah, kali ini kita nggak akan kasih nasihat keuangan ya, tapi kita bakal bedah pelajaran pertamanya yang paling dasar langsung dari cerita Robert Kiyosaki sendiri. Oke, kita langsung aja ke intinya. Coba deh lihat dua kalimat ini. Di satu sisi, ada pepatah yang kayaknya sering banget kita dengar ya. Tapi di sisi lain, ada keyakinan yang sama sekali berbeda, yang dipegang oleh salah satu figur penting di buku ini. Nah, kontras inilah yang jadi fondasi dari semua ide yang dibangun Kiyosaki di dalam ceritanya. Robert Kiyosaki ini cerita kalau masa kecilnya itu unik banget. Dia dibesarkan oleh dua sosok ayah. Yang pertama, ayah miskin. Itu ayah kandungnya sendiri. Pinter banget, pendidikannya tinggi, akademisi, tapi kok ya selalu aja pusing soal duit. Sebaliknya, ada ayah kaya. Ini ayahnya sahabatnya dia. Beliau ini putus sekolah loh, tapi sukses banget membangun kerajaan bisnis sampai jadi salah satu orang terkaya di Hawaii. Perbedaan cara pikir mereka itu kelihatan jelas banget dari nasihat soal karir. Ayah miskin ngasih saran yang aman, yang biasa kita dengar. Belajar yang benar, biar nanti bisa kerja di perusahaan bagus. Sementara ayah kaya, dia nantang buat mikir beda. Belajar yang benar, biar nanti kamu bisa beli perusahaan bagus itu. Satunya membentuk pola pikir karyawan, satunya lagi pola pikir pemilik. Beda banget kan? Nah ini nih bagian yang menurut saya paling keren dari cara berpikir yang digambarin di buku. Kalimat, saya tidak mampu membelinya, yang sering diucapin ayah miskin, itu dianggap kayak tombol stop. Otak jadi berhenti mikir, berhenti cari solusi. Sebaliknya, ayah kaya justru ngelarang banget pakai kalimat itu. Dia ngajarin Kiyosaki buat nanya, gimana ya caranya supaya saya mampu? Pertanyaan ini katanya ibarat olahraga buat otak, jadi kreatif, jadi cari jalan. Kutipan ini benar-benar merangkum filosofi ayah kaya. Buat dia, bangkrut itu cuma kondisi keuangan sementara, bisa berubah. Tapi kalau miskin, itu soal pola pikir. Sebuah kondisi mental yang bisa jadi permanen kalau nggak diubah. Jadi intinya adalah perbedaan antara situasi dompet dan situasi di kepala kita. Terus gimana sih pelajaran keuangan ini semua dimulai? Ceritanya berawal waktu Kiyosaki baru umur 9 tahun. Gara-gara merasa dikucilkan sebagai anak miskin, dia pulang dan bertekad pokoknya harus cari tahu gimana caranya jadi kaya. Nah, momen inilah yang jadi pemicu seluruh perjalanannya. Dengan semangat yang baru, dia sama sahabatnya, Mike, nekat dong nyamperin ayahnya Mike, si ayah kaya yang sibuk itu. Permintaan mereka simpel aja, tolong ajarin kami cara cari uang. Dan dari sinilah metode belajar yang nggak biasa itu dimulai. Jawaban ayah kaya ini benar-benar di luar dugaan. Dia nggak nawarin kelas, nggak nyuruh baca buku, pelajarannya kata dia harus dari pengalaman langsung. Kalian kerja buat saya, katanya, saya bayar 10 sen per jam. Jadi intinya belajar sambil praktek, bukan cuma dengerin teori. 10 sen per jam. Coba bayangin. Kerja 3 jam setiap Sabtu, cuma buat upah sekecil itu, bahkan buat standar tahun 1950-an sekalipun. Dan kerjaannya ngebosenin banget, ngelapin debu di kaleng-kaleng makanan di salah satu tokonya. Ternyata, upah yang super kecil ini disengaja. Ini bagian penting dari pelajaran pertamanya. Cuma dalam beberapa minggu, Kiyosaki kecil udah di batas kesabarannya. Kerjanya gitu-gitu aja, gajinya cuma cukup buat beli komik. Dan dia ngerasa dimanfaatin banget. Rasa frustrasi dan marahnya numpuk, dan akhirnya dia mutusin, udah cukup, gue berhenti. Akhirnya, momen konfrontasi itu datang juga. Dia samperin si ayah kaya, ngeluarin semua unek-uneknya, nuduh serakah, dan bilang kalau ayah kaya ingkar janji. Tapi ternyata, ledakan emosi inilah yang dari tadi ditunggu-tunggu sama ayah kaya. Bukannya marah, ayah kaya malah senyum. Dia jelasin kalau rasa frustrasi itu, ya itulah pelajarannya. Dia pakai kehidupan sebagai guru. Kata dia, kebanyakan orang itu cuma pasrah aja didorong-dorong sama hidup. Tapi cuma sedikit orang yang mau belajar dari dorongan itu dan maju. Dan seolah itu belum cukup aneh, pelajarannya naik level. Ayah kaya ngasih tawaran yang lebih ekstrim. Balik lagi kerja, jamnya sama, tapi kali ini nggak ada bayaran sama sekali. Apa coba tujuannya? Ternyata buat ngajarin mereka pelajaran yang lebih dalam lagi, yaitu lepas dari ketergantungan sama gaji. Kenapa coba harus kerja tanpa dibayar? Menurut cerita di buku, ini cara tercepat buat mereka ngerasain dan ngerti dua emosi yang diyakini mengendalikan kehidupan finansial kebanyakan orang.
rasa takut dan hasrat, atau keserakahan. Oke, kita bedah ya dua emosi ini. Pertama, rasa takut. Takut nggak bisa bayar tagihan, takut kekurangan. Nah, rasa takut inilah yang bikin orang kerja keras. Terus pas gajian, giliran hasrat yang ngambil alih, pengen beli ini, pengen beli itu. Akhirnya uangnya habis. Nah, kombinasi dua emosi inilah yang dia sebut sebagai perangkap. Nah, beginilah siklus yang digambarkan ayah kaya. Rasa takut maksa kita bangun pagi buat kerja. Gaji yang kita terima langsung memicu hasrat buat belanja. Begitu uang habis, rasa takutnya datang lagi. Dan ya, siklusnya muter terus. Menurut dia, banyak orang menghabiskan hidupnya lari di pola yang sama persis seperti ini. Jadi, inti dari semua pelajaran aneh ini cuma satu. Sadari perangkapnya, biar bisa keluar dari situ. Ayah kaya mau kedua anak ini ngelihat pola yang gak ada habisnya. Yang bahkan gak disadari oleh banyak orang dewasa. Pola yang dia sebut sebagai perlombaan tikus. Perlombaan tikus atau rat race ini salah satu istilah paling terkenal dari buku ini. Istilah ini ngegambarin pola hidup di mana setiap kali pendapatan naik, pengeluarannya ikut naik juga. Jadi nggak pernah benar-benar maju secara finansial. Ibaratnya kayak lari di roda hamster. Sibuk banget, lari terus, tapi nggak pernah sampai kemana-mana. Dan inilah dia kesimpulan dari pelajaran pertama. Gagasan utamanya. Daripada menghabiskan hidup kerja buat cari gaji, filosofi ayah kaya itu ngajarin untuk bangun atau punya aset yang bisa menghasilkan uang buat kita. Inilah pergeseran cara berpikir yang paling fundamental yang coba disampaikan dalam buku ini. Nah, setelah kita bedah pelajaran pertama ini, buku ini sebenarnya ngajak kita buat refleksi. Coba deh kita pikirin, seberapa besar sih peran emosi kayak takut kekurangan atau hasrat pengen punya lebih banyak dalam keputusan finansial kita sehari-hari. Menurut Kiyosaki, memahami pemicu emosional ini adalah langkah pertama buat ngubah polanya.